Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semua dengan Adi Muslim di sini. Dan kita balik lagi ya, bahas latihan soal kita yang belum selesai. Ya mohon maaf karena banyaknya kegiatan. Jadi video part selanjutnya ini baru dirilis, tapi insya Allah malam ini kita selesaikan ya. Dan ini bisa buat bahan belajar kalian untuk menghadapi ujian sekolah. Oke, kita masuk ke materi trigonometri. Poin yang ke-21, nomor 21 ya. Jika nilai dari sin alfa sama dengan min 1/3, dengan alfa adalah suatu sudut di kuadran 4, maka nilai dari tan alfa adalah. Jadi dia menanyakan tan di kuadran keempat ya kan. Kuadran dalam sudut itu dibagi menjadi 4, kuadran 1, 2, 3, 4, dan kalian harus ingat itu di materi trigonometri kelas 2 kalau nggak salah ya, di KD yang baru ya. Untuk menyelesaikan ini tentu kita bagaimana cara menyelesaikannya, kita harus tahu menggambar dulu ya. Sinnya kan udah diketahui ini teman-teman, 1/3, maka kita bisa gambarkan segitiganya dengan gambar seperti ini ya, di pojokan kanan atas ya. Sin alfa 1/3 kan. Sin itu dalam trigonometri merupakan perbandingan sudut depan per miring, itu untuk sin. Kalau cos itu samping per miring, kalau tan itu depan per samping. Jadi sudut alfanya di sini nih. Terus 1/3 depan per miring, ya sin demikian depan per miring, maka depannya 1, miringnya itu 3, kayak gitu ya teman-teman. Dan di kuadran keempat, perhatikan kata-kata yang saya tulis di sini ya, semua sindikat tangannya kosong. Ini merupakan suatu singkatan untuk mempermudah kalian tanda positif dan negatif dalam 4 kuadran sudut tersebut. Semua itu dimulai dari kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin positif, kuadran 3 hanya tan positif, kuadran keempat hanya cos positif. Makanya nilai sin ini negatif karena dia berada di kuadran keempat, kayak gitu ya. Perhatikan, sin depan per miring ketemu. Yang ditanyakan tan ya, tan sudut ini di kuadran keempat. Tan apa tadi rumus perbandingannya? Tan itu depan, tan desa ya, depan samping. Depannya ini, sampingnya mana? Ini ya kan. Berarti untuk mencari nilai sudut, nilai panjang yang di sini, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. Sisi miring dikurangi sisi siku-siku ya. Karena sisi miring paling panjang, maka otomatis sisi miring ini dikurangi oleh ini, bukan ini dikurangi ini ya. Maka kita bisa tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, sa itu maksudnya samping ya. Yang kalau kita di sini itu samping dari sudut yang ini loh, alfa ini. Oke. Perhatikan mencari di sini kalau dalam teorema Pythagoras, maka 3 kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. 3 kuadrat 9. 1 kuadrat 1, 9 kurang 1, 8 tentu. Akar 8 yaitu kita punya penjabarannya ya, yaitu 4 kali 2. Yang bisa diakarkan kita keluarin atau kita akarkan ya. Akar 8 kan berasal dari akar 4 kali akar 2 kan. Akar 4 berarti 2 akar 2. Maka kita dapatkan nilai sa ya. Sampingnya di sini itu 2 akar 2. Oke. Komponennya ketemu untuk mencari tan desa, tan itu depan per samping, maka tannya berarti tinggal kita masukin aja teman-teman. Tan alfa itu depan per samping, depannya berapa? 1, sampingnya 2 akar 2, jadi 1/2 akar 2. Udah selesai ya, kita kasih min ya, karena ingat kuadran 4 tan itu negatif dan sin juga negatif, yang positif cuma cos, kayak gitu ya. Jadi min 1/2/4. Satunya dari mana? Dari asal tan. Tan itu apa? Tan itu sisi depan, tan desa depan per samping, 1 per sampingnya ini. Oke. Nah, bentuk ini kita bisa rasionalkan teman-teman. Jika kalian ingin merasionalkan, dikali akar 2 kali akar 2 ya kan. Supaya rasional kita kalikan dengan akar. Akar 2 kali 1, akar 2 tentu, akar 2 kali akar 2, akar 4 yaitu 2, 2 kali 2 4. Ya, jadi kita ketemu hasilnya ya teman-teman, akar 2/2 ya kan. Maaf, akar 2/2 kali 2 yaitu akar 2/4 ya. Nah, perhatikan, akar 2/4 kan negatif, akar 2/4 kan itu aslinya itu di depan akar 2 ada angka 1 teman-teman, jadi 1/4 akar 2. Jawabannya B. Oke, seperti itu ya.
Sekarang kita ke next soal. Nah, masih berkecimpung di dunia trigonometri ya teman-teman. Ya, trigonometri itu materi yang gampang, tapi dia memerlukan penghafalan rumus yang banyak ya. Jadi kalian harus menguasai beberapa rumus sebelum menyelesaikan soal-soal trigonometri. Oke? Sekarang kita ke soal nomor 22. Sebuah kapal laut terlihat pada radar dengan posisi 3/3, min 3. Maka posisi kapal dalam koordinat kutub adalah ya. Jadi ini soal ini terkait konversi sudut ya teman-teman. Kita akan merubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub ya teman-teman. Kenapa yang ini kartesius? Karena nilainya bilangan semua, nggak ada yang bernilai sudut ya kan? Kalau kita punya koordinat kartesius dan akan dibuat ke koordinat kutub, maka ada rumusnya. Begitu juga sebaliknya, begitu ya. Jadi untuk menuliskan ini teman-teman, kalian membutuhkan alat-alat ya yang lumayan banyak. Yang pertama, kalian harus hafal terkait aturan yang tadi, semua sindikat tangannya kosong. Udah saya kasih garis tebal ya teman-teman. Terus kalian juga harus hafal lagi rumus untuk mengkonversi sudut dari koordinat kartesius menjadi kutub ya. Koordinat kutub itu polanya ya r, theta ya komponennya. Kalau kartesius kan x, y. Terus nggak kalah lupa lagi, ini tabel nilai-nilai sudut istimewa ya, yang harus kalian hafal. Ilmu itu kita harus hafal, karena ketika kita hafal ilmu maka kita bisa banyak bicara ya, seperti itu. Terus sekarang kita kan udah tahu nih koordinat kartesius x, y. Untuk mencari kutubnya gimana? Kita ke pojok kiri ya teman-teman. Kita punya r ya kan, dan kita punya juga alfa ya. R, alfa boleh, r, theta boleh. R itu dirumuskan dari akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau untuk alfa itu tan pangkat min 1 ya, tan inverse y per x atau artan y per x. Itu bahasa gaulnya ya, bahasa semedonya artan ya. Kalau teman-teman lihat di buku itu kayak gitu, artan y per x atau tan pangkat min 1 y per x ya. Oke, sekarang kita selesaiin dulu nih, cari r nya dulu, x kuadrat tambah y kuadrat. X nya mana? X nya ini, y nya ini ya kan. Berarti 3/3 kuadrat tambah min 3/2 kuadrat. Oke, min 3/2 kuadrat 9 ya, ini kalian kuadratkan sendiri ya, hasilnya 27. Terus 27 tambah 9 maka dia menghasilkan akar 36. Akar 36 ya tentu 6. Nah, ya gitu ya teman-teman. Terus sekarang kita tarik tannya, alfanya. Alfa itu tan min 1 kali y per x. Ini kan x, ini kan y. Y nya min 3, x nya itu 3/3. Maka sekarang kita tuliskan terlebih dahulu min 3/3/3. Oke. Nah, min 3/3/3 kenapa jadi begini? Sama kembali seperti yang tadi, kita rasionalkan, kali dengan akar 3 kali dengan akar 3, nanti dia menghasilkan min 1/3/3. Oke. Nah, setelah sampai di sini, ini kita hampir selesai ya teman-teman. Sekarang kita cari, lihat di tabel istimewa ini yang 0 sampai 90. 1/3/3 itu berapa sih? Berapa derajat? 1/3/3 ya, itu jika kita buat rasional ya, atau kita kalikan dengan akar 3, maka dia akan menghasilkan 1/3/3 ya, maksudnya 1/3. Jika kita rasionalkan dia akan menjadi ini ya teman-teman, 1/3/3. Kalian kali dengan akar 3 kali dengan akar 3, nanti ketemu hasilnya itu 1/3/3. 1/3/3 berapa derajat? 30 ya. Tapi ada tapi ya, perhatikan koordinat kutubnya yang x, y ya, 3/3, min 3. Nah, ini kan kita punya nilai bahwasanya x nya itu positif dan kita punya y nya negatif ya. Ketika x nya positif, y negatif, itu berada di kuadran berapa? Kuadran keempat ya teman-teman. Karena kuadran 1 ya kan sudut itu dibagi 4 tuh, kalian gambar salib tuh kayak gitu tuh. Nah, terus kanan atas ya, pojok kanan atas itu x nya positif, y nya positif. Terus kiri x nya positif, x nya negatif, y nya positif. Kalau bawah
X nya negatif, Y nya negatif. Kalau di bawahnya kuadran 1 yaitu kuadran 4, tentu kita punya X yang positif dan Y negatif. X yang positif, Y negatif itu dia di kuadran 4 ya. Maka untuk menentukan sisa sudutnya, tadi kan kita udah punya nih 30 derajat itu bahwa dia mewakili tan dari 1/3 ya, atau 1/3 tapi kan 30 derajat berada di kuadran 1, bukan berada di kuadran 4. Sedangkan ini ya, posisi kapal laut ini ada di kuadran keempat ya teman-teman, melalui koordinat kartesiusnya. Maka untuk menyelesaikannya kita gunakan sumbu X. Di kuadran keempat sudut itu berangkat dari berapa sampai berapa? Dari 270 sampai 360. Sumbu X ya. Maka berarti kita ambil yang 360. 360 dikurangi dengan 30. Berapa? Ya 330. Itu di kuadran keempat. Oh, jadi kuadran keempat itu sudutnya ya, tannya itu 330. Oke, 6 dan 330. Jawabannya A ya. Seperti itu ya. Ya lumayan menguras energi di sini, tapi kalau kalian perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan, pasti kalian bisa. Kita ke next slide. Nah, sekarang kita ke lingkaran ya. Mohon maaf judulnya salah, trigonometri. Nggak masalah. Kita ke lingkaran ini dan jari-jari pusat lingkaran. Oke. Sekarang kita ke nomor 23. Terus untuk menyelesaikan ini ya, koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran yang punya persamaan x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 6y min 15 sempurna 0. Kita ditanya titik pusat dan jari-jari lingkarannya ya. Ya untuk menyelesaikannya tentu kalian harus punya contekan ya. Contekannya banyak ini. Kalau matematika itu kayak gitu. Kalau kalian lupa rumusnya bubar semua ya. Ya, ini bentuk umum persamaan lingkaran ya. Ini bentuknya umum kayak gini. X kuadrat tambah y kuadrat tambah ax plus by plus c ya. Terus untuk mencari P pusat ya, titik pusat itu min A per 2, min B per 2. Untuk mencari R ya, atau jari-jari itu akar dari ini, min A per 2 kuadrat tambah min B per 2 kuadrat min C. Oke teman-teman. Nah sekarang kita coba selesaikan ya. Langkah pertama tentu kita cari pusatnya dulu ya, yaitu A min A per 2, min B per 2. A nya berapa? A nya min 2, B nya lihat di sini, B nya min 6, C nya ya min 15. Maka A nya min 2 per 2 per min 6 per 2 kayak gitu ya. Nah ini min dari ini rumus ya, min ketemu min plus 2 per 2 1, 6 bagi 2 yaitu 3 ya. Maka ketemu pusatnya itu 1,3. Oke teman-teman, gampang. Terus sekarang kita menentukan jari-jari. Oh jari-jari gampang dong. Ini tinggal dimasukkan ke sini kan, dikuadratkan. Ini hasilnya berapa tadi? Ya 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 15 ya. Nah ya kan, 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi min 15 ya. Maaf karena ini min 15. Oke, maka hasilnya 15 tambah 9 tambah 1. Jadi 25 ya, 9 tambah 1 10, 10 tambah 15 25 akar 25. 5. Oke, dan hasil akhirnya 1,3 dan 5. A ya. Oke, sekarang kita ke nomor 24. Tadi kopjuknya salah ya. Harusnya persamaan garis singgung, tapi saya harusnya trigonometri. Mohon maaf karena ya segitulah manusia ladanya salah. Oke, tadi mudah sekali, yang penting kalian hafal terkait alat-alat yang dipakai ya untuk mengerjakan. Sekarang kita ke nomor 24 teman-teman. Persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 29 yang melalui titik Q ya 5,2 adalah, nah perhatikan ini kan persamaan garis singgung ya pada lingkaran ya dengan jari-jarinya ini ya 29. Maka persamaan garis singgung di titik x1, y1 yaitu kita rumuskan sebagai x1 kali x tambah y1 kali y sama dengan r kuadrat. Nah maka titiknya ini kan, ingat
di titik x 1,y 1 5,2. Nah, maka kita tinggal selesaiin aja nih. 5x tambah 2y sama dengan 29, ya kan? Perhatikan rumusnya, x1 kali x tambah y1 kali y sama dengan r kuadrat. X1 y1 nya kita ambil dari sini, dari 5,2 x1 y1. Oke. Nah, kita ambil dari x1 y1, diambil dari sini, terus x, y nya rumus kan, maka tulisannya 5x tambah 2y sama dengan 29, x tambah 2y sama dengan 29. Udah selesai, cuma itu ya. Ya ini kita nggak usah mikir ya. Kita tinggal apa sih, tahu rumusnya aja ya, terus tahu titiknya, tinggal dimasukkan ke sini, sudah selesai. Oke, kita ke nomor 25 teman-teman. Di 25 kita punya dimensi 3 ya, dan tentu bangun yang akan kita pakai itu kubus ya. Dua garis yang bersilangan pada kubus A, B, C, D, E, F, G adalah itu ya. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bisa menggambar kubusnya terlebih dahulu. Dan jika gambar kubusnya salah, maka udah otomatis jawaban kalian salah ya. Terus kita jangan lupa berangkat dari definisi ya, garis yang saling bersilangan. Bersilangan adalah kedua garis tidak saling berpotongan dan tidak sejajar, itu bersilangan. Kalau sejajar kita tahu ya, sejajar itu arahnya sama ya, sejajar. Ya kan? Kalau berpotongan ya dia memotong, garisnya saling berpotongan, itu garis yang saling berpotongan. Oke, kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya udah saya gambar manual ya, karena lagi males pakai stylus. Sekarang kita uji deh satu persatu yang ada di sini. AC dan EG, AC dan EG. Oh, searah nih teman-teman, sejajar. AG dan BH, AG dan BH. Oh, AG dan BH udah pasti dia nabrak ya, perpotongan. EH dan BC, EH dan BC ya sejajar juga ya kan. EC dan DF, EC ke bawah, terus kita punya apa, DF. Nah, EC dan DF gimana itu? EC ke bawah sini, DF nya ke sini ya, mereka nabrak ya, berpotongan ya kan. E ke C dan D ke F itu berpotongan. Nah, terus garis yang saling bersilangan ya, bersilangan tentu benar ini BH ya dengan DC ya kan, dia nggak berpotongan. Kalau kita perpanjang terus nggak berpotongan, dan dia juga nggak sejajar, arahnya beda. Oke teman-teman, sekian video di part ini, jangan lupa disimak videonya. Kita berjumpa di part berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.